Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masya Ayu Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi ujian tengah semester tahun 2025 pada mata kuliah pembelajaran ekonomi digital yang diampu oleh Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratipta SPD MPD. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara kita mengukur kekayaan suatu negara? Dan mengapa di satu negara yang sama ada yang hidup berkecukupan, sementara yang lain masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar? Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas dua topik penting dalam ilmu ekonomi, yaitu pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yakni yang pertama, memahami konsep dan cara menghitung pendapatan nasional. Yang kedua, menjelaskan 3 pendekatan perhitungannya. Ketiga, menganalisis penyebab dan dampak dari kesenjangan ekonomi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yuk kita mulai. Apa itu pendapatan nasional? Sederhananya, ini adalah gaji total sebuah negara dalam 1 tahun. Konsep pertama yang paling sering kita dengar adalah GDP atau Produk Domestik Bruto, yaitu total produksi dalam batas wilayah suatu negara, tidak peduli siapa yang memproduksinya. Selanjutnya, ada GNP atau Produk Nasional Bruto, yang menghitung total produksi oleh warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Dari GNP, kita bisa menghitung NNP dengan mengurangi biaya penyusutan. Lalu, jika NNP kita kurangi pajak tidak langsung, kita akan mendapatkan NNI atau pendapatan nasional neto. Kemudian ada PI atau pendapatan perseorangan, yaitu jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh setiap orang. Dan terakhir, setelah pendapatan itu dikurangi pajak langsung, sisanya disebut DI atau pendapatan disposable, yaitu pendapatan yang siap kita belanjakan. Sampai sini udah paham kan urutannya? Lalu, bagaimana cara kita menghitung semua itu? Ada 3 metode atau pendekatan. Pertama, pendekatan produksi. Caranya dengan menjumlahkan nilai tambah dari setiap sektor produksi. Ini dilakukan untuk menghindari perhitungan ganda. Kedua, pendekatan penerimaan. Metode ini menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi, yaitu berupa upah untuk tenaga kerja, sewa untuk pemilik tanah, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk perusahaan. Ketiga, pendekatan pengeluaran. Ini adalah cara paling umum. Kita menjumlahkan semua pengeluaran di negara itu, mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, hingga selisih ekspor dan impor. Nah, setelah kita mengetahui total kue ekonomi sebuah negara, pertanyaan penting berikutnya adalah apakah kue itu terbagi secara adil? Disinilah kita masuk ke isu kesenjangan ekonomi, yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat. Apa saja penyebabnya? Bisa karena perbedaan kualitas pendidikan, akses ke modal yang sulit bagi masyarakat miskin, hingga dampak globalisasi yang lebih menguntungkan pemilik modal. Dampaknya mulai dari munculnya kecemburuan sosial, meningkatnya kriminalitas, hingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena daya beli masyarakat rendah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Ada beberapa solusi. Yang pertama, menerapkan sistem pajak progresif, di mana orang yang lebih kaya membayar pajak dengan persentase yang lebih tinggi. Dana ini kemudian digunakan untuk subsidi bagi masyarakat miskin. Kedua, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasi agar semua orang punya kesempatan yang sama. Ketiga, mempermudah akses permodalan, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan yang keempat, memperkuat program jaminan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan tunai untuk melindungi kelompok rentan. Jadi teman-teman, hari ini kita telah belajar bahwa pendapatan nasional adalah indikator penting untuk melihat kinerja ekonomi suatu negara. Namun, angka yang besar tidak selalu berarti kesejahteraan merata jika masih ada kesenjangan ekonomi yang lebar.
Mengatasi ketimpangan adalah tugas kita bersama melalui kebijakan yang adil dan inklusif. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.